Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi, dan kepada keluarganya, wa sahabihi, dan sahabat-sahabatnya ajma'in semuanya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, ketika kita berselawat kepada Rasulullah, kita selalu mengirimkan selawat dan salam kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapakah keluarga Rasulullah itu? Alihi, keluarganya. Keluarga Rasulullah adalah yang pertama istri-istri beliau. Semua istrinya keluarga Rasulullah. Kemudian anak-anaknya, cucu-cucunya, juga kepada Bani Hashim, keturunan dari Abbas bin Abdul Muttalib, keturunan dari Abu Talib, dan juga keturunan dari keluarga besar itu, para Said keturunan Rasulullah sekarang. Artinya Rasulullah atau junjungan kita itu punya keturunannya. Nah, ini yang paling penting. Jadi tidak benar Rasulullah tidak punya keturunan. Memang masalah wali nikah, wali harta itu memang lewat laki-laki. Bukan berarti yang lewat perempuan itu bukan keturunan kita. Keturunan kita juga. Nabi Isa alaihissalam itu kan tidak punya ayahnya, yang ada ibunya. Tetapi Nabi Isa alaihissalam itu adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, karena Maryam itu keturunan Nabi Ibrahim. Karena itu para Sayyid dan Habib yang ada sekarang itu benar keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Keturunan Rasulullah. Ada juga kelompok-kelompok yang tidak mengakuinya. Rasulullah tidak punya anak laki-laki, meninggal waktu kecil. Dengan demikian putuslah nasab Rasulullah. Itu tidak benar. Lewat anak perempuan juga anak keturunan Rasulullah. Apalagi Ali bin Abi Thalib itu adalah adik sepupunya Rasulullah, anak pamannya. Jadi Sayyidina Ali itu anak pamannya, anak Abu Talib. Abu Talib itulah yang mau melihara Nabi waktu kecil. Kemudian Sayyidina Ali itu diambil, dikawinkan dengan putrinya Fatimah Az-Zahra. Lahirlah cucu-cucu Nabi. Yang pertama Ali dan Fatimah itu cucu Rasulullah bernama Hasan, Sayyidina Hasan. Yang kedua Sayyidina Husain. Yang ketiga Zainab As-Sughra. Yang keempat Ummu Kalsum As-Sughra. Itu keturunan Rasulullah. Sayyidina Hasan banyak anaknya. Sayyidina Husain juga banyak anaknya.
Memang takdir Allah, Allah yang tahu ya. Cucu Rasulullah itu syahid, ayahnya juga syahid ya. Jadi Sayyidina Ali itu syahid, dibunuh oleh orang-orang Khawarij. Abdurrahman bin Muljam pembunuhnya. Waktu salat subuh, Sayyidina Ali imam, ditikam Sayyidina Ali itu. Kemudian putranya Sayyidina Hasan diracuni. Siapa yang meracunkannya? Ada yang menyebutkan yang meracuninya istrinya, Laila Makshin, yang oleh orang Syiah disebut Al-Jaddah, yang durhaka. Tetapi yang pasti itu siapa? Wallahu a'lam. Ketika ditanya oleh Husain, jadi tidak langsung meninggal, Hasan itu tidak langsung meninggal. Wahai Kanda, wahai abang, katakan siapa yang meracuni engkau? Tetapi Sayyidina Hasan menjawab, tidak saya ceritakan. Tidak saya ceritakan. Ada orang-orang Syiah sekarang menuduh yang meracuni Sayyidina Hasan itu adalah Muawiyah, khalifah yang berkedudukan waktu itu di Damaskus, Muawiyah bin Abi Sufyan. Tetapi para ulama ahli sejarah juga tidak sependapat, karena Muawiyah itu sahabat Rasulullah, penulis wahyu, pernah ikut perang Badar. Tidak mungkin Muawiyah berbuat zalim seperti itu. Ada yang menuduh Yazid juga ulama membela Yazid. Yazid tidak meracuni Hasan. Jadi wallahu a'lam. Sudah takdir Sayyidina Hasan meninggal tanggal 6 Safar tahun 50 Hijrah. Dia tetap penghuni surga. Sudah dijamin oleh kakeknya, oleh Nabi, bahwa Sayyidina Hasan adalah pemuda penghuni surga. Adiknya Sayyidina Husain sudah dijamin juga oleh kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Sayyidina Husain juga penghuni surga, pemuda surga juga. Sayyidina Husain terbunuh dalam tragedi Karbala. Jadi orang-orang Irak yang berpihak kepada kekuasaan, kepada Yazid, akhirnya memerangi, membantai keluarga Rasulullah. Terbunuhlah Sayyidina Husain tanggal 10 Muharram. Nah, hari ini tanggal 8 Muharram, 2 hari lagi. Kalau orang-orang Syiah itu berlebih-lebihan, orang Syiah meniru bagaimana Husain dibunuh, mereka juga meniru-niru, menyiksa diri di padang Karbala, di mana-mana, di Yaman, di Pakistan, di Libanon. Kita bisa melihat di YouTube, di televisi. Jadi apakah seperti itu agama Islam? Tidak. Itu bukan dari Islam. Agama Islam tidak pernah menyuruh manusia ini menyiksa diri. Kita tidak boleh menyiksa diri kita. Membinasakan diri kita tidak boleh, haram hukumnya. Wa aidikum ila tahlukah. Jangan kamu membinasakan dirimu sendiri dengan tanganmu. Itu perbuatan syaitan. Perbuatan orang-orang musyrikin, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka kita Ahlussunnah wal Jamaah tidak meniru-niru mereka. Tidak ada kita. Hanya orang Syiah yang berbuat demikian. Kita tidak. Sebagai pecinta Ahlul Bait, pecinta keturunan Rasulullah,
kita juga turut bersedih. Wajar kita mencintai Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Maka orang-orang Aceh menyebut bulan ini bulan Hasan Husain. Bulan Hasan Husain untuk mengenang cucu Rasulullah. Walaupun Sayyidina Hasan bukan wafat di bulan ini. Sayyidina Hasan wafatnya bulan depan, Safar. Ini bulan Muharram. Sayyidina Husain yang syahid di bulan Muharram ini. Tapi orang Aceh kagak betapa aja bulan Hasan Husain. Karena kesedihannya orang-orang Aceh yang bermazhab Syafi'i ini juga ada sedikit kenduri-kenduri getir apam, cagru, buat ibu. Nanti ke sedekah ke orang fakir miskin, ke tetangga. Niatnya ya sedekah. Itu masih dibolehkan. Tidak masalah. Yang berpuasa sunat, jadikanlah ibu itu atau apam itu untuk buka puasa. Ada apa pahala yang buat ibu cagru, entah apa namanya, tidak apam. Itu belum berlebih-lebihan. Karena ada juga cerita Nabi Nuh alaihissalam bersama 80 manusia lainnya setelah 150 hari di udara di atas air, kemudian air mengering, perahu Nabi Nuh atau kapal Nabi Nuh tersangkut di Bukit Al-Judi di provinsi Ararat, Turki sekarang ini. Nabi Nuh kemudian menyuruh membuat makanan. Lalu dibuatlah makanan semacam ibu sekarang ini. Dibagi-bagikan kepada 80 manusia yang ada waktu itu. Dari situ diambil sejarah buat ibu itu. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Silakan saja. Walaupun tidak dianjurkan oleh agama, tapi tidak bertentangan dengan akidah, tidak bertentangan dengan adat istiadat. Tidak masalah. Tetapi juga sudah jarang kecuali di kampung-kampung. Sudah jarang yang buat ibu atau apam, kenduri apam dan sebagainya. Tapi itu tidak bertentangan dengan syariat. Kenduri kan tidak bertentangan. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita orang Ahlussunnah wal Jamaah kita dianjurkan berpuasa 10 Muharram itu. Kalau boleh kita mulai 9 Muharram. 9, 10 supaya berbeda dengan orang Yahudi. Orang Yahudi juga berpuasa. 10 Muharram itu orang Yahudi berpuasa. Kenapa orang Yahudi berpuasa? Seperti mereka jawab ketika ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah hijrah ke Madinah, bertemu dengan orang-orang Yahudi sedang berpuasa di 10 Muharram. Kenapa kalian berpuasa? Orang Yahudi menjawab, kami merayakan kemenangan karena Nabi kami, Nabi Musa alaihissalam, selamat membelah Laut Merah menuju Sinai dan Fir'aun tenggelam di dalam laut, maka kami berpuasa. Kata Rasulullah, aku lebih berhak kepada Musa. Maksud Rasulullah orang yang bertauhid, percaya kepada Allah yang Maha Esa, seorang nabi, seorang rasul, sama dengan nabi, sama dengan Musa. Sedangkan orang-orang Yahudi Madinah memang sudah sesat. Sudah sesat, mereka sudah mensyarikatkan Allah dengan Uzair, dan orang-orang Yahudi sesat itu menganggap para malaikat itu anak Allah, anak perempuan Allah. Maka Rasulullah mengatakan, aku lebih berhak kepada Musa ketimbang kalian. Kalau begitu, aku juga berpuasa. Maka Rasulullah berpuasa 10 Asyura. Maka tidak benar juga, ini kita garis bawahi, penting sekali. Tidak benar juga
semua ibadah ini milik Syiah, itu tidak benar. Yang cerita Syiah tadi menyiksa diri, merayakan kematian Husain. Mereka rame-rame berteriak. Apa teriaknya? Ya Husain, ya Husain, ya Husain. Wahai Husain, wahai Husain. Mereka merayakan, menyiksa diri. Dan mereka mengutuk sahabat-sahabat Rasulullah. Mereka mengutuk Abu Bakar Siddiq, mengutuk Umar bin Khattab, Utsman dan sebagainya. Mereka sudah sesat memang. Walaupun saya tahu di Banda Aceh ini ada perkumpulan Syiah, tapi semua itu teman-teman saya. Mohon maaf, kita tetap berbeda, tidak mungkin kita satukan. Karena ini akidah. Bagi saya akidah. Memuliakan Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, para sahabat Nabi. Bagi kami itu akidah. Masuk neraka kami kalau kami turut mengutuk sahabat-sahabat Rasulullah. Masuk neraka kami kalau kami katakan Aisyah itu kafir. Kalau kami katakan Hafsah anak Umar bin Khattab istri Rasulullah itu kafir. Tapi kalian wahai teman-teman saya, kalian sudah mengkafirkan sahabat Rasulullah. Terserah kepada kalian. Karena pimpinan-pimpinannya itu teman saya. Ada orang Syiah di Banda Aceh ini. Macam-macam alasannya. Ada yang mengatakan, Ustaz Amir, saya tidak mungkin kembali kepada Syafi'i. Karena turun-temurun wasiat dari kakek-kakek kami. Itu jawabannya. Terserahlah. Yang jelas, ada kebaikan orang Syiah di Banda Aceh ini. Tidak pernah membuat repot. Tidak pernah mengkritik ulama. Tidak pernah menjelek-jelekkan ulama daya. Mereka diam tenang seperti air yang tenang. Tapi ada, diperkirakan sekitar 100 orang. Saya pernah diundang untuk berdiskusi dengan mereka. Cuma saya tidak tunjuk siapa. Tapi sebagai teman, saya masih berdakwah kepada mereka. Wahai saudara-saudaraku, pencinta Ahlul Bait Nabi, kita juga mencintai Nabi, sama-sama mencintai keturunan Nabi. Di segi akidah, kembalilah kalian kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau akidah Syiah itu menurut kami sesat dan menyesatkan. Karena telah mengkafirkan istri Rasulullah, Aisyah binti Abu Bakar dan Hafsah binti Umar. Kalian kafirkan. Kalian kafirkan Abu Bakar. Kalian kafirkan Umar. Kalian kafirkan sahabat-sahabat yang lain. Menurut kami, kalian berada di jalan yang menyimpang. Ini problemnya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah 10 Muharram ini tidak benar seolah-olah spirit Syiah semata-mata, tidak benar. Dalam Ahlussunnah wal Jamaah ada juga hal-hal yang baik. Yang pertama, 10 Muharram itu sunat berpuasa, sunat berpuasa. Yang kedua, dalam kitab-kitab ditulis kita afdal utama kita bersedekah kepada fakir miskin. Yang ketiga, harus banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini milik Ahlussunnah wal Jamaah. Yang milik Syiah menjadikan pembunuhan Husain untuk menjelek-jelekkan sahabat Rasulullah. Mengkultus habis-habisan Sayyidina Ali, Sayyidina Husain, dan menghina sahabat Rasulullah yang lain. Itu milik Syiah.
Itu tidak benar, tidak boleh. Semua sahabat Rasulullah itu penghuni surga, apalagi yang sudah dijamin namanya, yang ikut perang Badar, yang ikut hijrah. Kalau kita hitung-hitung lebih 300 orang itu sudah dijamin masuk surga, tapi dikafirkan semuanya oleh Syiah. Maka Syiah itu menurut saya tidak cocok di Aceh, tidak cocok. Pernahkah Syiah berkuasa di Aceh? Ada cerita dulu. Kerajaan Perlak itu Syiah. Kerajaan Pasir Ahlussunnah wal Jamaah mazhab Syafi'i. Kerajaan Aceh Darussalam pertama Syiah. Tapi kemudian meninggalkan Syiah, mereka masuk Syafi'i semua. Wallahu a'lam. Itu cerita. Ada cerita Iskandar Muda itu Syiah. Karena wazirnya itu Syekh Syamsuddin As-Sumatrani Syiah. Tetapi guru saya Profesor Ali Hashimi mengatakan bukan. Iskandar Muda mazhab Syafi'i. Cuma Iskandar Muda memberi kebebasan kepada rakyatnya bermazhab. Tidak ribut-ribut. Wallahu a'lam. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat perkembangan politik, Syiah ini sangat cepat berkembang. Walaupun mereka 10% di dunia ini. 10%. Kita Ahlussunnah wal Jamaah 70%. 20% lagi orang-orang Khawarij, orang-orang Islam yang tidak benar. Islam di Pakistan ada Islam Mirza Ghulam Ahmad, Islam ini, Islam itu yang tidak benar. 70% Ahlussunnah wal Jamaah, 10% jemaah Syiah. Tetapi Syiah menelan negara-negara Ahlussunnah wal Jamaah. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah tidak mampu membendung. Ini masalah. Kenapa? Dulu negara Syiah cuma satu, Iran. Tetapi sekarang 4. Negara siapa yang diambil oleh Syiah? Negara Ahlussunnah wal Jamaah. Negara Sunni yang diambil. Yang mana yang diambil? Yang pertama Irak. Di zaman Saddam Hussein, Irak itu Ahlussunnah wal Jamaah. Sekarang Syiah 60% Syiah. Yang ketiga mereka mengambil Suriah. Di zaman dulu Suriah Ahlussunnah wal Jamaah. Sekarang Syiah. Artinya kita rugi. Yang keempat mereka mengambil Libanon. Dulu Ahlussunnah wal Jamaah, sekarang Syiah. Yang kelima, ini sangat menakutkan. Yang kelima, mereka sedang memerangi Ahlussunnah wal Jamaah. Apa yang terjadi di Yaman sekarang? Kalau tidak ada Arab Saudi membantu Yaman, Ahlussunnah wal Jamaah habis Yaman itu. Syiah Houthi itu sangat kuat. Di balik Houthi itu, di balik Syiah Houthi itu ada Iran, ada Rusia. Rusia orang-orang komunis membantu mereka. Apa tujuannya? Supaya Islam ini hancur. Itu jahatnya Rusia. Jadi Arab Saudi dan negara-negara Teluk membantu mempertahankan Ahlussunnah wal Jamaah di Yaman. Tetapi belum tahu kita siapa yang akan kalah. Belum tahu. Kota Sana'a setengahnya masih dikuasai oleh Ahlussunnah wal Jamaah, tapi setengah lagi ibu kota Yaman itu sudah diambil oleh Syiah. Ini menakutkan. Kalau Yaman sudah jatuh ke Syiah, Arab Saudi tetangganya. Tujuan Syiah ingin merebut Mekah Madinah. Itu sangat menakutkan.
Walaupun mereka Islam, tetapi Islam yang berbeda dengan kita Ahlussunnah wal Jamaah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, hanya sampai di sini. Lebih kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.